saat ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai penatausahaan dana desa. Sistem penatausahaan dana desa. Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggung jawab bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, ketentuan pokok penatausahaan. Pengelola keuangan desa, khususnya bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan agar kegiatan penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib. Secara ringkas, ketentuan pokok yang dimaksud disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab dari bendahara desa dan pelaksana kegiatan. Tugas dan tanggung jawab bendahara desa yaitu wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian, tugas dan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan. Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan di desa. Kemudian kita masuk pada prosedur penatausahaan. Prosedur penatausahaan yang pertama yaitu prosedur penerimaan melalui bendahara desa. Penyetoran langsung melalui bendahara desa oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pihak ketiga atau penyetor mengisi surat tanda setoran atau STS atau tanda bukti lain. Yang kedua, bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan bukti lainnya. Yang ketiga, bendahara desa mencatat semua penerimaan. Yang keempat, bendahara desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa. Yang kelima, bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. Dalam prosedur ini, bendahara desa dilarang yang pertama, membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes, dan yang kedua, menyimpan uang, cek atau surat berharga kecuali telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Prosedur penatausahaan yang kedua yaitu prosedur penerimaan melalui bank. Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, bank yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. Dan yang kedua, pihak ketiga atau penyetor mengisi STS atau tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam prosedur ini, dokumen yang digunakan oleh bank meliputi yang pertama STS atau slip setoran, yang kedua bukti penerimaan lain yang sah, yang ketiga pihak ketiga atau penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran atau slip setoran bank yang sah. Dan yang keempat, bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di buku kas umum dan buku pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran atau slip setoran bank. Selanjutnya, buku kas. Kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran,
dilakukan dengan menggunakan yang pertama, buku kas umum. Buku kas umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang berkaitan dengan kas atau uang tunai. Selanjutnya yang kedua, buku kas pembantu pajak. Buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak, khususnya PPh pasal 21 dan PPN. Dalam kaitannya, bendahara desa sebagai wajib pungut. Selanjutnya, buku bank. Buku bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan bank. Selanjutnya, ini adalah contoh format buku kas umum. Selanjutnya adalah contoh format buku kas pembantu pajak. Selanjutnya, ini adalah contoh format buku bank. Selanjutnya ada bukti transaksi. Selain berupa buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi, minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat bukti transaksi. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui, dan yang menerima. Selanjutnya, contoh bukti transaksi. Yang pertama, kwitansi. Merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang. Selanjutnya, nota kontan atau nota. Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara tunai. Selanjutnya, faktur. Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit. Selanjutnya, memo internal atau memo. Merupakan bukti transaksi internal antara pihak-pihak dalam internal lembaga. Misalnya, pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan piutang, dan lain-lain. Selanjutnya, nota debit. Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan. Selanjutnya, nota kredit. Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan. Status dan fungsi dokumen penatausahaan. Buku kas umum, yaitu kas umum, pajak, pembantu kegiatan, dan bank, dan bukti-bukti transaksi adalah dokumen resmi milik pemerintah desa. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan atau audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, mengubah seluruh atau sebagian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum. Mewujudkan asas PKD dalam kegiatan penatausahaan. Bagaimana agar asas-asas pengelolaan keuangan desa mewujud dalam kegiatan penatausahaan? Dapat kita lihat dalam flowchart berikut ini. Pengelolaan dana desa. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun dalam penelitian ini yang lebih difokuskan adalah proses pelaksanaan dan penatausahaan dana desa. Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan, sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Menurut Ardi Hamzah, dikutip dari Surjarweni, bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dalam melaksanakan APB desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah sebagai berikut. Buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan dan kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Buku pembantu pajak. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku bank. Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Simda Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sebelumnya, aplikasi ini dikembangkan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek pencontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Namun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015, pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta setelah melewati tahap quality assurance oleh tim yang telah ditunjuk. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Simda Desa dibuat sederhana dan user-friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Simda Desa. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dari laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut: dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran, surat setoran pajak, dan dokumen-dokumen lainnya. Laporan-laporan seperti laporan penganggaran dan laporan penatausahaan.